Halo guys, soal rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa RUU HPP ini berpihak pada rakyat kecil. Aduh, saya bingung nih berpihaknya di mana. Kemarin katanya Bu Sri Mulyani bilang yang menikmati kebanyakan kalangan menengah atas. Kenaikan PPN ini, cukai ini akan membebani variabel cost tentunya, di mana perusahaan akan menaikkan harga jual atau mengubah ukuran produknya menjadi lebih kecil supaya bisa memangkas biaya produksi. Ini kan ilmu yang sangat dasar dalam ilmu ekonomi ya. Nggak mungkin lah seorang menteri keuangan nggak paham soal kayak beginian, ini receh banget kan ya. Nah, jadi PPN naik, biaya produksi pasti akan naik, harga akan ikut naik. Jadi ini kan sudah hukum dasar gitu ya. Nah, soal kenaikan PPN ya, kalau menurut saya yang harusnya dikejar itu bukan PPN tapi PPh orang kaya, termasuk pejabat yang hartanya tiba-tiba naik berkali-kali lipat selama dia menjabat. Ini yang harus ditelusuri dan dikejar sebenarnya. Nah, PPN 12% ini akan berlaku nanti Januari 2025, kita sudah tahu itu. Dan ini tak lepas dari rancangan undang-undang HPP yang disahkan menjadi undang-undang HPP oleh Muhaimin Iskandar atau Caimin pada tahun 2021. Ini 8 dari 9 fraksi di DPR RI saat itu setuju, kecuali PKS ya. Nah, di dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini, selain PPN ada juga pula tentang PPh, KUP, PPS, dan tentu serta pajak karbon dan cukai tentunya. Nah, dan ini jelas sekali bahwa tujuan dari undang-undang HPP ini untuk pemulihan ekonomi pasca Covid. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, memangnya sejak Covid kemarin ini sampai saat ini, ekonomi negara, terutama masyarakat ya, kelas bawah ini, apa sudah benar-benar membaik? Sudah stabil kah? Nah, belum lagi soal banyak yang miskonsep. Ya naik 1%, ya kalau barang 100.000 paling cuma naik 1.000. Gini nih, misalnya beginilah, semangkuk bakso harganya 10.000, PPN-nya 11%, maka harganya jadi 11.100. Sampai sini benar. Tapi harus diingat pula dalam membuat bakso ini banyak sekali bahan dasarnya. Ya ada tepung terigu, ada daging dan segala macam, kecap segala macam. Nah, misalnya ini terdiri dari 10 komposisi ini dan semuanya naik 1%. Maka nggak mungkin kan harganya akan jadi 11.100. Bahkan bisa lebih dari 13.000, belum lagi ditambah PPN-nya yang 12%. Sesederhana ini sebenarnya. Jadi kalau kita perhatikan lagi, ternyata program ini sudah ada di programnya Prabowo Gibran tentang kenaikan ini, soal pajak ke UMKM ini. Nah, waktu Krismon ya, kita ingat tahun 97-98, pelaku UKM, usaha-usaha kecil ini jadi tumpuan negara agar masih ada perputaran uang gitu. Di saat usaha-usaha yang besar banyak yang kolaps. Nah, UMKM masih bisa bertahan. Nah, sekarang malah dipajakin. Kalau terjadi krismon lagi, kira-kira siapa yang bakal jadi tumpuan ekonomi negara nanti buat memelihara perputaran uang yang beredar? Ya. Dan apa kalian tahu ya bahwa alasan PPN 12% ini kenapa mulai diberlakukan bulan Januari 2025, selain sudah ada undang-undang HPP tadi, ini juga untuk meningkatkan pendapatan negara. Jadi Sri Mulyani sudah beralasan juga bahwa rata-rata PPN di dunia ini 15% hingga sampai 27%. Jadi PPN saat ini yang sebesar 11% masih dibilang sangat rendah. Ya FYI aja ya. For your information, bahwa negara dengan PPN tertinggi yaitu Hungaria yang menerapkan PPN sebesar 27%. Ada juga Swedia dengan PPN 25%. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa acuannya PPN negara yang ada di Eropa yang berkisaran 15-27% ini? Sedangkan Singapura PPN-nya 8% dan Malaysia bahkan 6%. Kenapa kita tidak compare ke mereka? Harusnya Indonesia belajar ke Malaysia yang menerapkan PPN 6% dan pertumbuhan ekonominya jauh di atas Indonesia. Kenapa kok perbandingannya ke Hungaria dan Eropa?
Soal Hungaria ya, industri utama di Hungaria itu pertambangan, besi, ya besi baja, produksi mobil, dan bahan kimia. Lah, kalau kita, salam.